Silakan Ibu, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu hebat Nusantara yang telah hadir pada ruang TEMS pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan membawakan acara webinar diseminasi program beasiswa mikrodensial CS 50X Indonesia Harvard University Digital Skill Competence. Bersama saya yaitu Bapak Rudolf Abraham Luhukai, dan juga pada pagi hari ini juga bersamai oleh salah satu certified trainer yaitu Bapak Imam Syafi'i. Baiklah Bapak Ibu, pertama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sapa-sapa dulu dalam kegiatan TEMS pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Nini Prasmawati. Selamat pagi Bu Nini. Selamat pagi Bu Nini. Ya, mungkin mic-nya. Iya. Baiklah, sekilas tentang CS 50 Harvard, yaitu pemahaman yang luas dan kuat tentang ilmu komputer dan pemrograman, cara berpikir algoritmin dan menyelesaikan masalah pemrograman secara efisien. Konsep seperti abstraksi, algoritma, struktur data, enkapsulasi, manajemen sumber daya, keamanan rekayasa perangkat lunak dan pengembangan web, keakraban dengan sejumlah bahasa termasuk C, Python, SQL, dan JavaScript, CSS, dan juga HTML, bagaimana terlibat dengan komunitas pelajar yang berpikiran sama dari semua tingkat pengalaman, bagaimana mengembangkan dan mempresentasikan proyek pemrograman akhir kepada rekan-rekan Anda. Ini adalah CS 50X pengantar Universitas Harvard untuk perusahaan intelektual ilmu komputer dan seni pemrograman untuk jurusan dan non-jurusan dengan atau tanpa pengalaman pemrograman sebelumnya. Kursus tingkat pemula yang diajarkan oleh David Simalan, CS 50X mengajarkan siswa cara berpikir algoritmik dan memecahkan masalah secara efisien. Topik meliputi abstraksi algoritma, struktur data, enkapsulasi, seperti yang tadi saya jelaskan, dan adalah kursus terbesar di Harvard. Siswa yang mendapatkan skor memuaskan pada 9 set masalah, yaitu tugas pemrograman dan tugas akhir memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat mandiri, Anda dapat mengambil CS 50X sesuai jadwal Anda sendiri. Jadi itu adalah beasiswa yang akan didapatkan oleh para mahasiswa saat mereka mengambil pendidikan di Harvard University. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Baik, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Nah, ini sudah. Sudah terlihat. Inilah kegiatan kita pada pagi hari ini, di mana kita nantinya akan mendapatkan sertifikat dari kelas poin Indonesia dan juga akun pro kelas poin 14 hari bagi peserta yang baru mengaktifkan kelas poin. Dan ini bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelas poin Indonesia. Salah satunya yaitu saya sendiri, Fitria Nurasana, sebagai kelas poin certified trainer yang berasal dari Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dan juga Bapak Rudolf Abraham Luhukai yang juga kelas poin certified trainer yang berasal dari Surabaya. Baiklah Bapak Ibu, yuk kita bermain-main dulu sebelum kita memulai acara ini dengan pemaparan dari Pak Rudolf. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bermain-main dulu. Caranya yaitu masuk ke grup, kemudian ketik kelaspoin.app, kemudian Bapak Ibu
diketikkan kodenya yaitu Harvard. Baiklah Bapak Ibu bisa bergabung saat ini buka Chrome, kemudian classpoint.app, lalu Bapak Ibu masuk dengan kode kelasnya yaitu Harvard. Itu menggunakan huruf kapital ya, Bu? Atau huruf kecil? Iya, huruf kapital, benar Pak. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di classpoint.app. Class code-nya bisa diketikkan Harvard. Harvard ya, passwordnya. Mungkin akan saya tuliskan di kolom chat. Atau Pak Rudolf bisa membantu untuk menuliskan di kolom chat. Kodenya Harvard, masuk di classpoint.app, kodenya Harvard. Apakah share screen saya masih terlihat? Sudah mati, Bu. Mungkin diulang. Oh ya, saya ulang lagi. Bagaimana yang seperti ini? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sudah ada 2 orang yang masuk ke kelas pada pagi hari ini, yaitu Ibu Feti yang berasal dari Lampung dan Bapak Rudolf. Jadi kita sebagai pengajar bisa melihat siapa siswanya yang telah bergabung dalam permainan di mana ini adalah merupakan sebuah kelas interaktif di mana pembelajaran itu terjadi secara 2 arah. Baik Bapak Ibu bisa langsung menjawab bagaimana kabar Bapak Ibu pada di bawah itu ada tombolnya di classpoint.app di browser tanpa menutup ruang meeting Teams pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa langsung buka beranda utama, kemudian buka Chrome-nya, kemudian ketik classpoint.app, kodenya adalah Harvard. Sudah ada yang menjawab? Luar biasa, yes. Oke. Itu Pak Rudolf. Mungkin Bapak Ibu dari ruang meeting yang sudah beberapa orang bisa langsung masuk ke kode kelasnya, kodenya yaitu Harvard. Di fitur ini kita bisa gunakan sampai 5 respon ya Bu ya, 5 kali gitu ya, memberikan 5 kali jawaban. Bapak Ibu bisa mengisi hingga 5 kali jawaban. Jadi Fiturnya dalam ini namanya word cloud ya Bu ya. Word cloud ya. Kita main-main dulu sebelum kita mengenalkan ini lebih jauh. Mari Bapak Ibu silakan mainkan dengan kode kelas Harvard. Yang belum menjawab itu ada Bu Rita dan ada Pak Imam Syafi'i. Selamat datang Pak Imam Syafi'i. Terima kasih sudah membersamai kegiatan kita. Beliau juga merupakan salah satu Classpoint Certified Trainer. Ada yang menjawab bahagia, Ibu Feti. Ada yang menjawab keren, Bapak Rudolf. Ini di setiap awan-awan kata ini bisa terlihat siapa yang menjawabnya. Di setiap awan kata ini sudah bisa kita melihatnya siapa yang menjawabnya. Ada Pak Imam Syaf juga menjawab, kenapa ini jawaban word keren dan keren ini sama-sama keren kok berbeda warna? Karena penulisannya itu berbeda. Dalam kata-katanya yang keren yang Pak Rudolf itu ada titik-titiknya. Jadi yang nanti akan timbul kembali dengan warna, awan kata yang berbeda warna. Ada luar biasa, yes. Oke, mungkin untuk sementara saya ya, kami beri bintang semuanya. Baik, untuk permainan selanjutnya masih kita bisa bermain-main kembali di mana tempat tinggal Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dijawab tetap di classpoint.app dengan kodenya Harvard.
Ada yang menjawab sup, Ibu Nini. Ada yang menjawab sup. Bisa menjawab kembali, Bu. Mungkin tadi itu kena pencet, jawabannya bisa menjawab kembali. Singkawang, Ibu Rita. Salam kenal Ibu Rita yang berasal dari Singkawang. Ya, dengan seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat interaksi langsung kepada siswanya. Jadi siswa tidak diam pada saat kita memainkan presentasi di layar dalam pembelajaran online dan juga dalam pembelajaran tatap muka juga bisa kita gunakan kelas point ini. Yang berasal dari Surabaya ada 2, yaitu Pak Rudolf dan Ibu Nini. Masih ada yang belum masuk di kelas point.app, mungkin belum tahu jawabannya. Dibantu Pak Rudolf mengirimkan link, cukup mengklik link yang sudah disematkan di kolom chat oleh Pak Rudolf. Nanti Bapak Ibu bisa langsung terhubung ke kelas point.app, lalu ketikkan kodenya Harvard. HARVARD. Yang berasal dari Tuban ya Pak Imam Syafi'i, Lampung Utara. Ibu Feti. Mungkin sudah tidak ada lagi yang menjawab, saya tutup jawaban. Baiklah, saya berikan bintang untuk semuanya. Selanjutnya, baiklah kita akan saya bacakan ya CV narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Rudolf Abraham Luhukoy, ST, guru matematika di SMP Mimi Surabaya. Pendidikannya yaitu S1 Teknik dan Manajemen Industri di tahun 2003. Beliau juga mencapai trainer di Sagu Satal Certified Trainer di tahun 2022 dan juga kelas point School Coach di tahun 2022. Kelas point Certified Trainer juga di tahun 2022 dan kuisi School Trainer di tahun 2022. Kuisi Super Trainer di tahun 2022, Prezi Certified Educator di tahun 2022 dan juga Book Creator Certified Author di tahun 2022. Beliau juga meraih award di GS 50X Indonesia Harvard University di tahun 2023 hingga sekarang. Baiklah, tidak lama lagi kita tidak sabar untuk menerima pemaparan dari beliau. Baiklah, kita panggil saja Bapak Rudolf. Silakan Pak Rudolf. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Ibu Fitri adalah salah satu certified trainer atau class point certified trainer saat ini, dan beliau juga narasumber di berbagai class point webinar maupun training center. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Beliau juga mengembangkan class point yang ada di Situbondo ya Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dekat dengan area Ibu Fitri, bisa menghubungi Ibu Fitri. Nah, sekarang saya izin untuk berbagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan share screen PowerPoint saya. Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sebentar. Ya. Nah, tadi Ibu Fitri sudah menyampaikan Bapak Ibu, jadi kita bisa menggunakan class point karena class point merupakan salah satu add-ins atau aplikasi yang add-ins dengan Microsoft PowerPoint, yang mana akan menambah kekuatan performa Bapak Ibu sekalian di dalam menyampaikan presentasinya. Tentu saja di dalam menyampaikan presentasi menggunakan add-ins class point yang versi kedua ini, Bapak Ibu
juga harus memiliki persyaratan di dalam laptop atau komputernya. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu bisa lihat adalah Bapak Ibu bisa menggunakan minimum Microsoft Office 2013 ya 2013 ke atas. Karena yang 2010 atau ke bawahnya belum bisa menerima persyaratan dari requirement class point itu sendiri. Dan yang kedua, Windows-nya Bapak Ibu bisa gunakan Windows minimum Windows 10 sekarang ini. Windows 10 atau Windows 11 dengan kriteria tertentu kalau Windows 10-nya. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di website kami, website ClassPoint, classpoint.io. Kalau tadi Bapak Ibu sudah berpraktek menggunakan classpoint.app.app, sekarang Bapak Ibu bisa mengunduhnya dengan classpoint.io. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Sebentar, saya hentikan berbagi dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengunduh ClassPoint ini supaya bisa diunduh dan Bapak Ibu bisa praktekkan dan Bapak Ibu bisa menggunakan secara pro ya. Secara pro itu artinya Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas sama dengan kami tapi hanya hingga 40 hari. 40 hari. Maaf, 14 hari. Ya, 40 hari. 14 hari. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas pro dari classpoint.io selama 14 hari. Begitu langsung Bapak Ibu unduh. Sebentar, saya akan share screen sini. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Saya akan ketikkan ClassPoint di browser Bapak Ibu, usahakan menggunakan browser yang stabil. Kemudian Bapak Ibu ketikkan classpoint.io seperti ini, kemudian diklik. Kita tunggu prosesnya. Nah, jikalau sudah muncul di browser dalam tampilan komputer Bapak Ibu masing-masing, maka yang pertama kali yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengunduhnya. Di sini kita akan lihat bagaimana kita bisa mengunduh secara gratis ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan free download atau di atas. Dok, belum share screen ya? Maaf Pak, belum share screen ya Pak? Oh, belum muncul ya? Belum. Oh, baik. Mungkin diulang lagi Pak. Saya ulang lagi sebentar. Saya akan ulang share screen-nya. Saya ulang kembali. Oh, ini. Apakah sudah nampak Bu Fitri? Sudah. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi. Di sini Bapak Ibu bisa ketikkan di browser https://www.classpoint.io. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilan awal seperti ini. Jadi kita tutup saja. Tampilan awal landing page-nya seperti ini. Kali pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, jikalau Bapak Ibu belum memiliki aplikasi ClassPoint, Bapak Ibu bisa klik download di sini. Saya langsung ya demonstrasikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke sini ClassPoint for presenters. Nah, di sini sudah ada tulisannya. Persyaratannya adalah Windows 10 atau Office-nya 2013 ke atas. Dan persyaratan lainnya yang harus dimiliki, Bapak Ibu bisa klik
di sini ya. Kemudian kita klik download. Nah, ketika download dia akan berproses. Kemudian akan muncul di sini Bapak Ibu, lihat tampilan di bawah. ClassPoint test setup.exe. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita menunggunya, ini tergantung koneksi yang Bapak Ibu miliki sekarang. Jikalau ini sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa klik open atau double klik, maka ada proses penginstalan. Ini cara yang pertama ya, atau cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu masuk ke classpoint.io, kemudian diunduh. Nanti kita ikuti saja instruksi yang ada di ClassPoint tersebut. Setelah kita double klik, maka nanti akan muncul di tab PowerPoint. Dengan catatan, saat Bapak Ibu menginstal, PowerPoint-nya di-close dulu, ditutup dulu, atau jangan dibuka dulu. Nah, jikalau proses penginstalan ClassPoint ini yang di bawah ini sudah selesai, kemudian double klik boleh atau masuk ke folder di sini juga boleh, terserah Bapak Ibu. Masuk ke sini atau buka setelah selesai. Setelah proses penginstalan selesai, maka ya ini muncul ya ada logonya, artinya prosesnya sudah sempurna. Maka Bapak Ibu bisa mengekstraknya dengan menginstal sampai selesai mengikuti informasi yang ada di sana. Nah, itu langkah pertamanya. Fitur-fiturnya yang ada di ClassPoint adalah, saya kembalikan di depan. Ada kelompok yang namanya gamification. Jadi, oh ya, ClassPoint ini juga Bapak Ibu bisa membelinya ya. Sekarang ini lagi promo Bapak Ibu, 1 tahunnya hanya Rp300.000. Biasanya Rp900.000, tapi sekarang ini ada promo Rp300.000. Bapak Ibu bisa klik dari websitenya, kemudian Bapak Ibu klik dapatkan sekarang. Oke ya. Baik. Nah, di fitur ini sendiri Bapak Ibu bisa gunakan gamification. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti apa yang sudah dilakukan Bu Fitri, tadi ada bintang-bintang, ada stars-nya. Ya, itu artinya ada gamification di mana memotivasi anak peserta didik kita dalam mengikuti pembelajaran tapi sambil bermain. Yang kedua, di dalam ClassPoint ini ada presentation toolkit di mana Bapak Ibu bisa melakukan engagement, tadi ada word cloud, bisa menggali informasi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada. Termasuk yang inti yaitu menggunakan interaktif quiz-nya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memperhatikan ya, ada powerful presentation toolkit. Apa saja di sini ada draggable object. Draggable object itu Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan melakukan pengelompokan ya. Jadi Bapak Ibu bisa meminta peserta didik maju di depan komputer untuk mengelompokkan. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini atau menggunakan share PDF. Share PDF itu hasil presentasi PowerPoint Bapak Ibu setelah selesai, Bapak Ibu bisa share langsung, bisa dibagikan berupa link, kemudian dibagikan ke WhatsApp group, atau akan muncul barcode. Siswa menggunakan handphonenya, men-scan barcode, akan masuk ke handphone masing-masing. Dan yang ketiga ada embedded browser. Jadi Bapak Ibu di dalam PowerPoint yang sudah ada ClassPoint, Bapak Ibu bisa menjelaskan situs-situs untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pendukung pembelajaran itu Bapak Ibu tidak perlu keluar tab, tidak perlu keluar PowerPoint dan browser. Cukup di dalam PowerPoint Bapak Ibu bisa mengembednya. Nah, kemudian ada stopwatch atau timer jika Bapak Ibu inginkan secara offline. Artinya tanpa siswa membawa smartphone. Kadang-kala kita tidak diizinkan, kita bisa menggunakan timer dan stopwatch ini. Ada name picker itu untuk memilih siswa atau pemilihan di dalam mengerjakan kuis, pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Kemudian ada whiteboard background. Background dari whiteboard kita bisa ganti-ganti, kita bisa custom termasuk dari slide yang sedang kita lakukan. Kemudian di sini ada annotation.
ya ada spidol yang warna-warni, ya kemudian tebal tipis penghapus. Ada text box, Bapak Ibu bisa menambahkan langsung ke objek slide presentasi, dan Bapak Ibu yang ingin menggunakan shapes juga bisa melakukannya di sini. Ya, jadi menggambar, ya, kemudian mempertebal, kemudian gambar di dalam ataupun di sampingnya, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan ini selama Bapak Ibu menggunakan PowerPoint. Ini adalah powerful presentation toolkit-nya. Nah, kemudian kita masuk interaktif quiz. Di dalam interaktif quiz tadi sudah dipraktekkan oleh Ibu Fitri. Di sini ada word cloud, nah, awan kata. Ada tulisan kecil besar. Besar itu artinya ada beberapa peserta didik atau peserta pertemuan menjawab hal yang sama. Maka dia akan zoom, gitu ya, zoom. Kemudian kita lihat warna-warni, sungguh menarik sekali. Kemudian ada multiple choice, kita bisa tahu selain nama-namanya, nama-nama peserta didiknya, tapi juga ada berapa persentase yang menjawab hal tersebut. Kemudian ada fill in the blanks. Fill in the blanks itu kita bisa tahu nama-nama peserta didik itu mengisi titik-titik pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian ada jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini kita bisa juga berikan star sebagai reward-nya kepada siswa. Kemudian ada video upload. Bapak Ibu juga bisa mengupload selama presentasi, meminta siswa di dalam handphonenya untuk mengupload sesuai instruksi pembelajaran. Ya, bisa juga mencari atau merekam presentasi atau merekam kesimpulan berupa video, dan kemudian mereka menguploadnya secara langsung. Kemudian juga image upload, jadi berupa gambar. Bapak Ibu bisa menugaskan siswa mencari gambar kemudian menguploadnya. Ada slide drawing, Bapak Ibu trigonometri. Bapak Ibu sediakan slide yang satu berupa koordinat begini, kemudian siswa aksi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggambarkan grafiknya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kreativitas di sana. Audio record, jikalau Bapak Ibu inginkan menggunakan jawaban secara oral, jadi mereka memberikan kesimpulan, pendapat, dan direcord secara langsung. Atau menggunakan polling. Ya, polling itu surveinya dengan 3 bentuk. Yang pertama true false, benar salah, kemudian ya dan tidak atau tidak yakin, dan atau feedback. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada juga quiz mode untuk formative assessment. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan quiz mode-nya untuk ujian formatif. Nah, sistem gamingnya gimana? Gamified. Nah, ini ada reward-nya Bapak Ibu. Jadi membuat siswa betah dan senang sekali, ada reward-reward dan level-level. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, Bu Fitri sudah mempraktekannya, ada level 1. Kalau Bapak Ibu terus-menerus akan mencapai level 8. Terus kemudian siapa keluar gambarnya, kemudian ada stars-nya di sini. Jadi sambil bermain juga, ya, ada levelingnya. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu di PowerPoint-nya. Saya akan hentikan sambil nanti saya bagikan dalam bentuk PowerPoint. Saya izin stop share screen yang ini. Ya, Bapak Ibu, ini saya akan langsung ke bagian berikutnya. Saya akan berbagi mengenai apa yang sudah saya lakukan di dalam proses pembelajaran bersama Kemdikbudristek. Saya akan share screen. Ya, Bu Fitri bagaimana? Apakah sudah nampak? Bapak Ibu, apakah sudah nampak? Belum. Di sini? Udah nampak. Udah. Masih loading ya? Masih loading ya? Udah nampak. Oh, sudah nampak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sesuai yang saya sharekan tadi, di sini saya melakukan diseminasi di dalam mengikuti program beasiswa Micro Credential CS50X Indonesia Harvard University Digital Skills for Teachers, di mana pada awalnya saya mengikuti
mengikuti, kebetulan saya melihat di salah satu lamannya GTK Kemdikbud atau Kemdikbud Info ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti Facebooknya atau medsos ya dari Kemdikbud Info, sehingga Bapak Ibu bisa melihat webinar-webinar atau informasi-informasi penting lainnya terkait pembelajaran ya atau peningkatan skill Bapak Ibu guru, sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik dan kemudian ada seleksinya. Baik, ini tadi sudah ada dengan Bu Fitri tadi, saya langsung masuk ke bagian sini. Nah, dalam bagian ini tentunya Bapak Ibu ingin tahu laman ini dari Kemdikbudristek itu apa saja. Kemudian saya melihatnya ketika atau tatkala saya melihatnya di bulan September Bapak Ibu. Ini adalah source-nya, Bapak Ibu bisa lihat gtk.kemdikbud.go.id. Di sana ada muncul sebuah leaflet atau flyer. Kemudian saya tertarik sekali di sini, ada program pilot CS50 Harvard University Digital Skill bagi guru. Nah, di sini ada persyaratannya Bapak Ibu. Nah, selama beberapa hari itu saya explore ya, ingin tahu lebih dalam dulu apa dan bagaimananya. Tetapi di sisi lain kita tahu di sini ada pendaftarannya itu tertutup tanggal 16 September 2002. Ya, kemudian di sini ada informasinya, Bapak Ibu juga bisa melihatnya nanti setelah acara usai untuk melihat ke belakang apa-apa saja yang disajikan. Jadi usul saya bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Kemdikbud Info ini, silakan bergabung untuk menampilkan informasi-informasi penting lainnya. Nah, selanjutnya syarat utamanya waktu itu apa saja? Di sini saya simpulkan dari leaflet tadi. Yang pertama diutamakan guru informatika ya. Tapi saya bukan guru informatika secara khusus ya, tapi saya coba aja ya, beberapa guru yang lain yang ikut juga tidak harus guru informatika meskipun diutamakan. Ada yang dari bahasa Inggris, matematika, bahkan ada yang guru bahasa Jawa ya, ketika saya di acara Lokakarya berkenalan dengan guru bahasa Jawa. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah memiliki NUPTK, kemudian memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS, dan juga izin atau rekomen dari sekolah. Jadi ini adalah 4 hal yang kita usahakan dan kita miliki supaya kita bisa mengikuti syarat program pilot ini. Nah, di dalam proses ini kita sambil menunggu, waktu itu saya diwawancara, saya lupa nama beliaunya, diwawancara, kemudian bertanya-tanya, motivasi dan sebagainya, menunggu lagi, kemudian diterima sebagai bagian. Nah, kita akan lihat apa itu CS50. Menurut Bapak Iwan Sahril, PhD, beliau adalah Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbudristek. CS50 itu mata kuliah yang paling populer di Harvard University yang bernama CS50X, yaitu Introduction to Computer Science. Jadi program ini terselenggara atas kolaborasi Kemdikbudristek, Universitas Harvard, dan Jakarta Intercultural School atau JIS. Kolaborasi ini tujuannya meningkatkan kompetensi guru, terutama guru informatika, dalam memahami perkembangan dan implementasi ilmu sains komputer dengan harapan peserta program dapat berbagi keterampilan dan pengetahuan kepada guru informatika lainnya yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini kira-kira yang bisa saya quote-kan di sini. Menurut beliau adalah salah satu dari mata kuliah yang ada di computer science. Jadi CS itu artinya computer science ya Bapak Ibu. CS ya computer science. X itu karena kita belajarnya secara online. Kalau tanpa X artinya kita yang ke Amerika, ke Harvard University-nya. Tetapi komponennya sama dengan fasilitas yang ada di sana. Jadi tidak mengurangi kualitasnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini sudah tadi. Nah, kemudian setelah kita sudah diterima, ada
3 hal yang selalu kita ikuti di dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, website untuk pembelajaran seperti ini, CS50 for Teachers, mulai minggu ke-0 hingga minggu ke-10, ya, ditambah lokakarya kemarin. Kemudian di sini ada namanya VS Code. VS Code ini ada project-project yang dari minggu ke-0 yang sebelah kiri, minggu ke-0, minggu ke-1 dan seterusnya. Bapak Ibu mengerjakannya ada di VS Code ini. Nah, di VS Code ini Bapak Ibu mengerjakan program-program. Contohnya ini tercapture ada coding-coding ya, terutama coding ya kalau dalam hal ini. Tetapi juga di dalam tes atau kuis yang lain ada yang sifatnya informasi. Tetapi memang sebagian besar melalui coding yang sudah diajarkan di sini. Kemudian hasil pengerjaan kita ini diupload di namanya Gradescope. Nah, di Gradescope ini Bapak Ibu ada di bawahnya tulisan ada checking by Turnitin. Artinya kejujuran akademik ini oleh Universitas Harvard ini sangat dijunjung tinggi, ya. Ini penting sekali yang perlu kita ketahui bagi Bapak Ibu guru di sini. Kemudian di sini ada instruktur Profesor David J. Malan, kemudian ada Bernie ketua programnya, ada acaranya itu Doug Lloyd, kemudian Carter Zanke. Nah, ini adalah beliau-beliau yang mampu mengawasi program yang langsung dari Harvard. Sebelah kanan ini ada namanya problem set, ada kuis. Ini jenis-jenis penugasan ya Bapak Ibu. Ada kuis, ada lab, ada problem set, ada yang lain-lain ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ini nilai-nilai awal saya ya, dimulai dari Oktober 2017 dan seterusnya. Saya ambil sebagian saja. Di sini yang paling kanan adalah nilai skor KKM-nya kalau saya bilang 7,5 ya, atau ada yang 1 ya. Nah, skor yang kita lakukan itu ada di sebelah kiri. Sedangkan ini ada yang diisi kok ada 2, ada 1, ini bagaimana? Nah, ini artinya pilihan. Jadi di dalam pengerjaan tugas tadi ada pilihan, kita boleh memilih yang misalkan ini Mario Less atau Mario More. Kita pilih salah satu. Kalaupun kita mengerjakan dua-duanya, akan dipilih yang terbaik nilainya. Kira-kira modelnya seperti ini. Jadi alurnya Bapak Ibu setiap minggu, mulai minggu ke-0 sampai minggu ke-10 ada announcement, instruksi, kemudian kita kerjakan di VS Code, kemudian hasilnya kita upload di Gradescope yang sudah ada Turnitinnya. Nah, di sini akan terbaca kita mengerjakannya bagaimana, kemudian keluar skornya. Selanjutnya, nah di sini lokakarya. Lokakarya ini yang kita lakukan kemarin, mulai kita hadir tanggal 8, artinya lokakaryanya tanggal 9 sampai 11. Di sini adalah foto-foto bersama kegiatan kami di Jakarta Intercultural School, JIS. Ya, kemudian ini pesertanya dari 150 peserta, Bapak Ibu guru di awal bergabung, yang tersaring hanya 122 kalau nggak salah ya, 122. Ini ada di sini, ada teman-teman yang lain dan para instruktur yang ada di sini. Kemudian ada juga di awal pertama, malam pertama kami berkenalan dengan staf atau tim dari Kemdikbudristek yang PIC-nya dikomandani oleh Bapak Dr. Maimun, ya, Dr. Maimun Rizal. Beliau seorang dokter tapi yang mem-PIC kegiatan ini, memfasilitasi, mewakili Kemdikbudristek, dan beliau-beliau ini adalah tim yang membantu. Kemudian ada Bapak dan Ibu yang narasumber dari baik Dirjen Dikti, Dikdas, Men, staf khusus dan sebagainya, masing-masing beliau memberikan speech di dalam awal kali meet and greet di Hotel Kristal Jakarta. Ini kami di sana acaranya, dan ini beliaulah Bapak Dr. Maimun Rizal ya yang memfasilitasi mewakili Kemdikbudristek. Terus kami di sini di dalam kegiatan di JIS ada workshopnya, lokakaryanya, masing-masing mendapatkan
penyampaian mengapa belajar ini, kemudian contoh-contohnya dengan sangat-sangat menarik dan kami berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pembagian kelompok-kelompok kecil seperti sini, ada Pak Trangjono, Pak Buliman, Bu Rendra, Bapaknya Kaira ya. Terus kemudian Bapak Ibu yang lain, kita dibagi beberapa kelompok untuk melakukan micro teaching di dalam masing-masing pembicara atau instrukturnya. Kemudian di sini juga kami di dalam ruangan perpustakaan ini berbagi bersama dan melakukan micro teaching satu persatu, kemudian kami dokumentasikan. Di sini juga kami bersama Profesor Malan, kemudian kita menerima di sesi akhir tanggal 11 itu pembagian sertifikat ya dari Harvardnya langsung Bapak Ibu ya, sertifikat bahwa kita sudah mengikuti kegiatan ini yang kerjasama antara LPDP dengan Kemdikbudristek bersama kampus Harvard University, kemudian JIS juga yang di Jakarta. Kami sudah menyelesaikan 10 problem set di sini tertera di sini, 9 lab, 9 quiz, kemudian sebuah tes dan final project. Dan ini langsung diberikan dari Harvard University. Dan setelah itu kami melakukan pelaporan kepada sekolah ya, bahwa kegiatan kami telah usai berlangsung dan melaporkan kegiatan ini, dan selain itu kami juga melakukan pengimbasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang sudah saya utarakan bahwa manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa upgrade ya, upskill diri kita, meskipun kita bukan dari fakultas atau dari bidang informatika, tapi kita bisa mengupgrade dengan melakukan digital skill seperti ini. Karena sudah waktunya di era industri 5.0 ini, kita sudah mengarah ke sana. Termasuk class point tadi ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah melihat tampilannya, di sini fitur kuisnya ada multiple choice, ada awan kata word cloud, short answer, image upload, fill in the blanks Bapak Ibu, kemudian audio record dan video upload. Bapak Ibu juga bisa membuat kelas, mungkin Bapak Ibu mengajar lebih dari satu mapel dengan level yang berbeda, Bapak Ibu bisa setup di sini. Dan ini tadi saya bilang ada draggable object, Bapak Ibu bisa melakukannya, menggunakan background, mengganti backgroundnya, whiteboardnya, kemudian membagikan hasilnya, melakukan bagikan PDF. Di sini nanti Bapak Ibu bisa klik. Di sini setelah Bapak Ibu tadi mengunduh, Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya Bapak Ibu mendapatkan langsung 14 hari trial untuk akun Pro-nya. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan bisa membelinya melalui website yang sudah saya share tadi, classpoint.io. Bapak Ibu bisa membelinya melalui Shopee atau melalui kami kantor pusat, ya Bapak Ibu bisa wabri kami untuk membantu. Nah, kemudian di sini nanti ketika Bapak Ibu melakukan klik akan nampak hasilnya, di mana Bapak Ibu akan terdaftar yang akunnya trial pro 1 tahun dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya dari sini ya. Ini keterangan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu tidak perlu takut atau tidak semangat ya, tapi Bapak Ibu justru melakukan class point ini akan tabnya akan jadi satu dengan PowerPoint seperti Bapak Ibu lihat di sini, tabnya jadi satu dengan class point. Class point dikembangkan perusahaan Ingnu yang berada atau berpusat di Singapura. Nah, demikian tadi Bapak Ibu diseminasi saya atau informasi yang dari saya, mulai dari mengetahui informasi awal dari akunnya kemdikbud.go.id ini.
kemudian saya eksplor sehingga lolos melalui persyaratan yang ada dengan teknis wawancara, seleksi wawancara, kemudian mengikuti program-program yang sudah disediakan, dan ada 3 website ya, yang paling utama adalah dari Harvard-nya seperti ini, informasi-informasi, kemudian pengerjaannya di sini, website yang VS Code, kemudian di sini ada upload semua tugas-tugasnya sehingga nilai-nilainya bisa muncul. Nah, demikianlah untuk share saya tentang bagaimana bisa mengikuti program ini, program yang sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali dari Kemdikbudristek yang diwakili oleh Bapak Maimun Rizal, Dr. Maimun Rizal, dan teman-teman yang lainnya, senior-senior yang lainnya yang sudah bergabung. Saya terus bergerak untuk berbagi hal yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa mengupdate untuk batch yang kedua, atau Bapak Ibu bisa nantikan nanti beasiswa di sesi yang berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Fitri mungkin. Pak Rudolf, wah keren sekali ya materi yang luar biasa pada pagi hari ini tentang bagaimana untuk meraih beasiswa dari University Harvard. Sangat keren ya Pak Rudolf. Ya. Berangkatnya dari platform Merdeka Mengajar, begitu? Benar sekali, benar. Wah, keren sekali. Baiklah Bapak Ibu, siap. Mungkin bisa untuk open mic yang ada yang mau ditanyakan, atau tuliskan pertanyaan di kolom chat biar kita bisa bertanya. Bagaimana Bapak Ibu bisa untuk open mic untuk hal yang mau ditanyakan pada narasumber pada pagi hari ini, Bapak Rudolf? Ya, jadi menariknya begini Bu Fitri dan Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah memang mengupgrade kita semua secara skill dengan apa yang ada, terutama dalam hal ini LPDP bekerjasama dengan Kemdikbudristek, sehingga kami pun merasa terberkati untuk mengupgrade diri. Tidak puas diri, tapi cukup terus-menerus belajar, seperti halnya kami di Class Point ini. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu juga menambah wawasan dan juga membagi wawasan ini untuk anak didik kita, peserta didik kita, sehingga mereka pun semangat belajarnya. Nah, itu penting sekali, ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang mungkin serupa dengan tema-tema yang lainnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang mungkin ingin berbagi bersama mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu syaratnya hanya mengisi pendaftaran lalu ikut tes, begitu ya Pak? Iya, jadi kami waktu itu mengikuti link pendaftaran. Di dalam link tersebut mengupload atau mengunggah persyaratan yang ada, mengetikkan NUPTK, kemudian TOEFL, dan beberapa yang lainnya. Ya, silakan, ini ada yang bertanya Bu Fitri? Oh ya, ada Ibu Wimas atau Bapak Wimas Fauzi, silakan Pak. Open mic Pak. Silakan Pak Izat. Cek. Tes, halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Izat. Pak Izat. Ya.
Silakan Pak, sudah di Oh ya, open mic. sudah. Ya. Selamat pagi Pak Rudolf. Ini Pagi Dimas, Pak. bukan Pak Izat. Iya Pak Izat ya. Bapak Ibu ini teman juga dalam CS50 ya, Bapak Ibu guru. Silakan Pak Izat, silakan memperkenalkan diri. Ya, saya Pak Wimas, bukan Pak Izat Pak. Oh Pak Wimas ya. Iya. Iya, saya kebetulan mau lihat soalnya kan disuruh disiplinasi, saya mau lihat contohnya, jadi mau ngintip sebentar. Saya tadi itu tertarik sama yang kelas poinnya itu Pak. Soalnya buat saya juga pertama juga gitu. Di situ kan ada gamification itu ya. Betul sekali. Itu kan saya kadang juga kalau sama anak-anak itu juga kadang bikin kuis macam itu, cuman enggak pakai kelas poin sih. Pakai Kahoot itu biasanya. Iya. Yang saya mau tanya itu kan ada macam-macam kan Pak ya. Itu bisa dikombinasi dalam satu game apa enggak Pak? Atau memang terpisah gitu? Terima kasih. Maksudnya di dalam satu slide-nya atau gimana Pak? Satu slide itu. Misalkan tadi kan ada kayak polling, terus ada quiz, ada short answer. Itu jadi satu gitu, bisa enggak ya? Ya, baik. Terima kasih. Saya jawab ya Bu Fitri, izin. Ya, jadi Pak Wimas, setiap slide itu kita buat untuk satu pertanyaan. Andai kata kita memiliki 10 interaktif itu ya, fitur-fiturnya multiple choice, pilihan ganda gitu, isian singkat dan lain-lain, kita buatnya per slide itu satu-satu Pak. Jadi kita ya satu slide itu satu nomor lah boleh dibilang gitu ya, satu ini penggunaan. Nanti slide kedua kita gunakan untuk mungkin isian gitu ya, dan seterusnya. Oh gitu Pak ya. Benar. Siap. Oke. Jadi, terima kasih Pak. Ini menarik sekali Pak. Jadi setiap kali mereka buat atau menjawab itu ada instrumen musik, karena ini kita di online mungkin suara musiknya nggak terdengar. Jadi nanti ada suara instrumen musik membuat mereka semakin nyaman dalam menjawab. Kemudian Bapak bisa memberikan batasan waktu mulai 30 detik hingga beberapa menit ke depan, mungkin 5 menit atau 3 menit, sehingga mereka pun bisa melihat atau memotivasi atau termotivasi di dalam pengerjaannya itu sendiri. Itu begitu Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak. Mungkin mau saya coba suatu saat. Terima kasih Pak Wimas. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ingin berbagi, mungkin atau juga tanya, silakan. Ya, jadi kalau kelas poinnya itu sendiri Bapak Ibu sangat menarik karena digunakan dengan Microsoft dan PowerPoint Microsoft. PowerPoint Microsoft ini ada dua, yaitu menggunakan versi Office, mungkin versi Office 2013, 2016, 2019 dan seterusnya, atau Bapak Ibu punya Office 365. Nah, hanya saja kalau Office 365 Bapak Ibu silakan unduh dulu untuk versi offline, karena versi online-nya belum bisa. Jadi kan kalau Office 365 itu bisa online, kita gunakan di mana-mana, tapi juga bisa kita unduh sebagai versi offline-nya. Nah, kemudian ClassPoint ini melekat atau add-ins di versi offline-nya, baik Office yang 2013, 16 dan seterusnya, maupun yang versi 365 yang offline. Dan kita bisa membuat pengajaran langsung sinkronus ya di kelas kita masing-masing. Ya, Bu Nini. Bapak sebentar. Ada yang bertanya Ibu Nini, silakan Bu Nini. Ya, sebentar saya. Ya, silakan Bu Nini. Sebentar. Cek. Ini masih termute ya. Ibu Nini silakan buka mikrofonnya. Mikrofonnya Bu, silakan.
Cek. Cek, ya silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rudolf Ya, atas kesempatannya. Beberapa kali saya sebenarnya sangat tertarik dengan penjelasan cross point, Alphard, dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita itu untuk memulainya karena sudah berumur, jadi itu minta panduan gitu Pak Rudolf. Jadi kalau bisa nanti saya setelah adanya workshop ini tetap dipandu pasca workshop ini berlangsung. Itu yang saya mohon kepada Pak Rudolf. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Baik, Bu Nini nanti akan saya bantu untuk bagaimana memulainya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal penting yang harus kita penuhi di dalam menginstal ClassPoint ini. Yang pertama, Windows-nya Windows 10 itu harus kita miliki, atau kalau di bawah Windows 10 harus di-upgrade Bapak Ibu. Nanti bisa ditanyakan juga ke saya. Yang kedua, Office-nya minimum yang Office 2013. Jikalau Bapak Ibu sementara ini di bawah 2013, silakan di-upgrade terlebih dahulu. Sehingga kedua persyaratan ini terpenuhi. Jika sudah, maka kita bisa untuk menyusun materi presentasi harian kita di dalam kelas. Dan juga ada langsung kuis interaktif. Menariknya Bapak Ibu, kita gunakan ClassPoint membuat siswa itu lebih paham. Karena kalau cuma satu arah, siswa akan yang tidak mengerti. Kalau begini kan siswa ikut interaktif dengan materi atau submateri yang Bapak Ibu sudah siapkan. Meskipun belum banyak, karena ini dia bersifat langsung. Nah, itu demikian. Baik, Bu Nini, nanti setelah kegiatan usai. Baik, Pak Rudolf. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar ClassPoint atau Harvard University. Sambil menunggu, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Anita yang juga ClassPoint Certified Trainer, dan juga Ibu Nurdiati yang berasal dari Temanggung yang juga ClassPoint Certified Trainer, dan juga Bapak Suramin yang berasal dari Palu juga ClassPoint Certified Trainer. Baik Bapak Ibu, jangan sungkan untuk mungkin ada yang mau ditanyakan seputar ClassPoint atau Harvard University yang sudah Pak Rudolf lalui. Ya, Bapak Ibu, memang di dalam kita mengikuti kegiatan ini, saya terutama merasa terupgrade ya skill saya terhadap computer science ini. Yang mana sebelumnya hanya sekedar office ya, gitu pekerjaan guru sehari-hari, tapi di sini kita di-extend lagi menjadi jauh bahasa C, kemudian kita mengenal JavaScript untuk pembuatan website, mengenal Flask, mengenal juga HTML, kemudian beberapa yang lain seperti Python. Ya, Python juga cukup terkenal di dalam proses pembelajaran. Dan ini semua dari guru-guru yang non-IT seperti saya cukup terberkati, sehingga oleh karena itu kita berbagi baik di dalam sekolah maupun teman-teman Bapak Ibu guru di luar sekolah. Dengan demikian kita bisa bersama-sama untuk mengupgrade diri ya, skill kita terutama
di era industri 5.0 ini. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk kegiatan di dalam proses belajar mengajar ini. Jadi mungkin usulan saya di awal Bapak Ibu bisa langsung bergabung dengan media sosialnya kemdikbud.info sehingga Bapak Ibu bisa terupdate informasi penting sekiranya Bapak Ibu bisa, maka nanti Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dari Dinas Pendidikan. Baik Pak Rudolf, apakah link presensi sudah dibagikan di kolom chat? Sebentar saya lihat. Baik, sebelum sambil menunggu Pak Rudolf, ini adalah link presensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Cara mengisinya, Bapak Ibu tinggal klik bahasa di sini, bahasa yang ingin digunakan. Lalu tuliskan tanggalnya, tanggal sekarang, kemudian dari negara mana. Ini misalkan saya isi dulu sebentar ya. Cara pengisiannya daftar hadirnya. Ini saya isi, kemudian berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi, siapa trainernya? Bapak Ibu bisa isi, Bapak Rudolf ada namanya di sini. Kita pilih Bapak Rudolf Abraham Luhukai. Jika sudah, berikan namanya Bapak Ibu. Namanya. Lalu emailnya. Lalu asal sekolahnya. Alamat website sekolah. Ini, lalu negaranya, isi negaranya. Cara pengisian daftar hadir ya pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sertifikat dari Kelas Point Indonesia. Kemudian mata pelajarannya, karena guru kelas saya pilih lainnya. Karena saya sudah bergabung di semua komunitas ini, beberapa di luar Indonesia juga bergabung. Jadi kalau sudah ini nanti Bapak Ibu seberapa puasnya, kemudian fitur apa yang ingin Bapak Ibu untuk kedepannya di fitur Kelas Point ini, apa yang harus ditambahkan ke depannya. Mungkin seperti itu cara pengisiannya. Sudah dikirim Pak Rudolf link presensinya? Sudah? Di kolom chat? Udah dikirimkan? Halo Pak Rudolf, udah dikirimkan? Oh, komputernya Pak Rudolf sedang hang. Baik, mungkin ada salah satu Kelas Point Certified Trainer di sini yang bisa membantu. Ibu Nur, tolong dikirimkan di kolom chat. Atau Bapak Saf. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengirim chat karena tidak menggunakan Microsoft-nya, tidak menggunakan aplikasi, langsung bergabung di website. Jadi tombol pesannya tidak bisa diaktifkan. Selamat datang Ibu Ainun Jaria yang juga Kelas Point Certified Trainer. Mungkin dibantu untuk pengiriman link presensi pada pagi hari ini.
Ini Pak Prof sepertinya terkendala jaringan. Oh, bagaimana Pak? Sudah bisa lagi? Ya, saya pakai handphone ini ya. Jadi Oh, pakai HP. ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada yang tanyakan, itu saya juga terima kasih ke Ibu Fitri ya, beliau Certified Class Point Certified Trainer yang membantu kegiatan ini dalam moderator sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, dan saya terima kasih juga rekan-rekan CCCT yang hadir berkenan membersamai kami, dan juga teman-teman dari Bapak Ibu Guru CS50 yang kemarin bersama-sama kita sudah mengikuti program ini ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Link presensi udah dibagiin Pak? Chat. Otomatis Ibu, di sini nanti akan sebentar ya, akan terrecord dari Teams-nya. Udah terkirim ya Pak? Iya, akan terekam sudah, ya. dari ini. Baiklah, sudah selesai ini Pak kegiatannya, kita tutup ya. Iya. Nggak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Mungkin akan dilanjutkan di selanjutnya langsung ke Pak Rudolf. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran semuanya, dan juga terima kasih kepada Class Point Certified Trainer yang juga ikut membersamai dalam kegiatan webinar dari Pak Rudolf Desiminasi dari Universitas Harvard. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang juga ikut bergabung dalam kegiatan pengimbasan ini. Semoga bermanfaat ke depannya bagi kita semuanya. Saya selaku moderator dalam kegiatan ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berkata. Baiklah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Sesi foto. Sesi foto Pak Rudolf. Ya, silakan. Sesi foto dulu ya. Ya, ya silakan. Bapak Ibu izin kameranya mungkin. Kameranya sebelum kita di-on-kan. Mari kita akan bersesi foto dulu dengan huruf C di sebelah kanan. Baiklah Bapak Ibu, sudah siap? Pak Rudolf sebelah kanan enggak bisa Pak? Kebalik ya? Sebelah kanan kebalik. Gini ya? Iya. Siap, 1, 2, 3. Oh tunggu dulu, masih ada Bu Nini. Ayo Bu Nini, on kamera. Yang berkenan untuk on kamera, silakan Bapak Ibu on kamera. Kita akan mendokumentasikan kegiatan ini. 1, 2, 3. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu. Iya Pak.